Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Rohayati, mahasiswa PBG Prajabatan UMP Gelombang 1 tahun 2022, program studi PGSD. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan penjelasan untuk menguatkan pemahaman tentang materi perjalanan pendidikan nasional, serta menjelaskan perubahan diri yang akan dipraktekkan di sekolah. Perjalanan pendidikan di Indonesia dikelompokkan menjadi 7 zaman. Yang pertama yaitu zaman VOC dan Hindia Belanda. Pada zaman ini, masyarakat sudah mengenal pendidikan dan pentingnya pendidikan. Sudah ada sekolah yang didirikan oleh bupati yang disebut sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk calon-calon pegawai. Kemudian didirikan sekolah-sekolah guru di Solo yang kemudian dipindah ke Magelang, lalu dipindah ke Bandung pada tahun 1966. Sekolah pada zaman ini hanya diperuntukkan bagi keturunan Belanda, pembantu-pembantu perusahaan kepunyaan Belanda, calon-calon pegawai, calon dokter Jawa, dan sekolah para pemimpin. Yang kedua yaitu zaman etik dan kebangunan nasional. Pada zaman ini sudah ada sekolah-sekolah Islam. Sudah ada sekolah yang didirikan oleh Belanda. Sekolah pada zaman ini terbelenggu oleh intelektualitas, individualitas, dan materialitas, serta masih adanya corak kolonialisme yang sulit untuk dihapuskan. Namun, sudah ada upaya dari Raden Ajeng Kartini dan Dr. Wahidin Suhirohusodo untuk memajukan dan menyetarakan pendidikan meskipun belum berhasil. Yang ketiga yaitu zaman bangkitnya jiwa merdeka. Pada zaman ini berdiri Sekolah Taman Siswa pada tahun 1922 di Yogyakarta. Kemudian menyebar ke seluruh kepulauan Indonesia, di Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Juga sekolah-sekolah berdasarkan keagamaan, agama Islam, Kristen, dan Katolik. Sekolah berdasarkan keagamaan harus berani berdiri sebagai sekolah partikelir yang tidak mendapat subsidi dari pemerintah Hindia Belanda. Yang keempat yaitu zaman Orde Lama. Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga tahun 1968. Pada saat inilah merupakan satu era di mana setiap orang merasa bahwa dirinya sejajar dengan yang lain, serta setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Di bawah Menteri Pendidikan Ki Hajar Dewantara dikembangkan pendidikan dengan sistem AMO, berdasarkan asas-asas kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan yang dikenal sebagai Pancadharma Taman Siswa, dan semboyan ing ngarsa sungtulodo, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani. Yang kelima yaitu zaman Orde Baru. Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga tahun 1998 dan dapat dikatakan sebagai era pembangunan nasional. Dalam bidang pembangunan pendidikan, khususnya pendidikan dasar, terjadi suatu loncatan yang sangat signifikan dengan adanya instruksi Presiden Pendidikan Dasar. Namun, yang disayangkan adalah pengaplikasian impres ini hanya berlangsung dari segi kuantitas tanpa diimbangi dengan perkembangan kualitas. Yang terpenting pada masa ini adalah menciptakan lulusan terdidik sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kualitas pengajaran dan hasil didikan. Yang keenam yaitu zaman reformasi. Pada zaman ini, pemerintah belum memberikan kebebasan sepenuhnya untuk mendesain pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan lokal. Misalnya, penentuan kelulusan siswa masih diatur dan ditentukan oleh pemerintah. Sudah ada aturan yang mengatur posisi siswa sebagai subjek yang setara dengan guru. Namun, dalam pengaplikasiannya, guru masih menjadi pihak yang dominan dan mendominasi siswanya, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan proses pendidikan Indonesia masih jauh dari dikatakan untuk memperjuangkan hak-hak siswa.
Yang ketujuh yaitu zaman modern. Pada zaman ini, pendidikan semakin maju karena pesatnya perkembangan teknologi. Masyarakat bahkan bisa sekolah melalui daring maupun virtual tanpa harus melakukan tatap muka langsung dengan pendidik. Setelah mempelajari tentang materi perjalanan pendidikan nasional, perubahan diri yang akan saya coba praktekkan di sekolah yaitu dengan meningkatkan pengembangan kemampuan profesionalisme belajar dengan lebih rajin dan semangat lagi dalam menggali ilmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.